Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, para jamaah, para orang tua kami semua, alhamdulillah kita memanjatkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan kita kemampuan, Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh yang kita lakukan secara berjamaah. Dan alhamdulillah atas izin rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini setelah salat subuh kembali kita melanjutkan dari kajian atau pembahasan dari ilmu waris. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang rukun daripada waris, rukun-rukun waris, yaitu unsur-unsur yang harus ada dan terpenuhi agar bisa berlangsungnya pembagian waris. Kemarin kita bahas ada 3 rukun waris, yaitu pertama adalah al-muwarris, orang yang memberikan waris. Yang kedua adalah al-waris, orang yang menerima waris. Yang ketiga adalah al-mawrus, yaitu harta yang diwariskan. Salah satu dari unsur ini hilang, maka tidak bisa terpenuhi untuk dibagikan waris. Kemudian kita melanjutkan dari pembahasan tentang syurutul irth, syarat-syarat bisa terlaksananya pembagian waris, yang mana ini adalah rukun waris tadi. Yang pertama adalah tahakkuk mautil muwarris, yaitu sudah meninggalnya orang yang memberikan waris. Ini syarat yang berkaitan dengan pemberi waris. Jadi dikatakan itu sebagai pembagian waris apabila orang yang memberikan waris itu telah meninggal. Adapun kalau dibagi ketika masih hidup, maka itu tidak dikatakan sebagai pembagian waris. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya kita bisa mengetahui meninggalnya pemberi waris dengan kita melihat langsung atau melalui kabar, atau juga bisa melalui hukum dari seorang hakim, ya, dari pengadilan. Dan ini berlaku pada masalah orang yang dinyatakan hilang, ya, orang yang dinyatakan hilang dan dalam beberapa waktu tidak didengar akan kabarnya, maka ini dikembalikan kepada ijtihad daripada hakim pengadilan. Nanti beliau yang akan menentukan apakah kiranya orang yang hilang ini dinyatakan meninggal atau tidak. Kemudian yang kedua daripada syarat waris adalah tahakkuk hayatil al-waris. Orang yang menerima waris harus dalam keadaan masih hidup, ya. Nah, ini berkaitan berarti dengan rukun yang kedua, yaitu adanya al-waris, orang yang menerima waris. Dan ini juga bisa kita ketahui dengan melihat langsung atau mendengarkan kabar, atau juga termasuk dari orang yang dinyatakan hidup adalah janin. Jadi janin yang ada dalam kandungan itu memiliki hak untuk mendapatkan waris. Ada di situ nanti bagaimana cara kita membagi
waris untuk janin, meskipun memang yang terbaik adalah tidak dilaksanakan pembagian waris sampai janin tersebut lahir, agar diketahui ini jenis kelaminnya apa, apakah dia laki-laki sehingga dapatnya berapa, apakah dia perempuan, ataukah nanti ternyata dia tidak sampai hidup, artinya ketika meninggal, ketika dia lahir dalam keadaan ternyata tidak hidup. Kemudian juga dibahas pada pertemuan lalu bahwasanya hidupnya penerima waris ini tidak diharuskan berlangsung lama. Ya, artinya ketika seorang pemberi waris meninggal, kemudian ada yang menerima waris dalam keadaan hidup, ternyata hidupnya tidak lama, maka tetap kita katakan penerima waris ini berhak mendapatkan waris. Contohnya misalnya seorang ibu yang melahirkan, namun ternyata ibu tersebut misalnya meninggal dan anaknya hidup, tapi tidak lama juga anaknya meninggal, maka anak tersebut berhak mendapatkan waris. Nanti kemana harta waris yang diterima oleh anaknya? Nanti dibagi lagi kepada ahli waris dari anak tersebut. Ya. Dan juga misalnya contoh kasus lainnya, misalnya terjadi kecelakaan, tabrakan mobil misalnya, yang di situ ada bapak dan ibu, atau bapak dan seorang bapak dan istrinya atau anaknya. Misalnya bapaknya meninggal karena kasus kecelakaan tadi, anak tapi ternyata tidak lama anaknya menyusul meninggal, maka kita katakan anaknya ini berhak mendapatkan waris. Jadi kita bagi dulu kepada anaknya. Di antara ahli waris bapak tersebut adalah anaknya yang tadi meninggal. Kemudian kita lakukan lagi pembagian waris dari ahli waris anaknya tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat yang ketiga dari pembagian waris, mengetahui tentang tata cara pembagian waris. Nah, ini yang insya Allah kita usahakan sekarang. Kita memahami dan mempelajari bagaimana tata cara pembagian waris dalam Islam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan dari lanjutan sebelumnya. Kita udah bahas tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan waris. Ya, apa saja sebab seseorang bisa mendapatkan waris? Karena tidak semua orang ujuk-ujuk datang saya mau minta waris. Tidak bisa. Di sana ada sebab-sebab, faktor-faktor yang dengannya seseorang dinyatakan bisa mendapatkan waris. Sebab yang pertama adalah kemarin sudah kita bahas sedikit, yaitu pernikahan. Ya, jadi sebab pertama pernikahan ini berarti yang mendapatkan waris adalah antara suami dan istri. Jadi suami dan istri bisa mendapatkan waris karena sebab pernikahan antara mereka. Dan para ulama menyatakan yang dimaksud pernikahan di sini yang dengannya bisa saling mewarisi pernikahan yang terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, alias pernikahan yang sahih. Sehingga tidak masuk dalam pembahasan ini adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti misalnya nikah lari yang tidak ada wali, yang tidak ada saksinya. Sebab Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan 2 orang saksi. Kemudian juga bahwasanya hak bisa saling mendapatkan waris ini para ulama menjelaskan bisa terjadi hanya dengan sebatas terjadinya akad ijab dan qabul. Jadi ketika seorang laki-laki ya dia melafazkan qabul daripada ijab yang dilakukan oleh wali putri, ya seorang wanita, maka di situ sudah bisa mendapatkan hak waris di antara mereka. Dan para ulama mengatakan tidak harus disyaratkan adanya
dukhul, yaitu hubungan suami istri. Sebab seseorang dikatakan sebagai istri karena sebab adanya akad ijab qabul tadi. Dan ini berlangsung, hak mereka bisa mendapatkan waris selama tali pernikahan mereka masih tersambung. Adapun ketika di tengah-tengah pernikahan mereka terjadinya perpisahan karena sebab misalnya talak atau perceraian, maka di sini terputuslah hak mereka untuk mendapatkan waris. Kemudian Allah SWT menjelaskan secara rinci tentang hak suami dan istri, ya, hak mereka mendapatkan waris itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Bisa dilihat nanti Bapak Ibu sekalian. Di sana di ayat yang ke-12 Allah menyebutkan secara rinci berapa yang diterima oleh suami dan istri dan apa saja syarat yang mereka dapat, yang harus ada sehingga mereka bisa mendapatkan waris. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pernikahan ini ada pernikahan yang hakikat yang dihukumi, dia memang pernikahan yang hakikatnya adalah pernikahan, yaitu tadi ketika terjadinya ijab dan qabul. Yang kedua ada pernikahan yang dia dihukumi sebagai pernikahan yang masih berlangsung. Kapan? Yaitu seorang wanita yang dia ditalak, dicerai tapi masih dalam masa iddah. Seorang wanita yang ditalak, diceraikan, kemudian dan dia masih dalam masa iddah, tentu di sini adalah talak raj'i, yaitu talak yang memungkinkan seorang suami untuk bisa kembali rujuk kepada istrinya. Seorang wanita yang ditalak atau dicerai, cerai 1 dan cerai 2, masih ada kesempatan bagi suami untuk rujuk. Dan bagi wanita tersebut memiliki masa tunggu, yaitu selama 3 kali masa haid. Maka selama masa iddah ini para ulama mengatakan wanita tersebut masih dihukumi sebagai seorang istri. Artinya ketika di masa iddah ini seorang suami meninggal, maka istrinya masih memiliki hak untuk mendapatkan waris dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, ketika di masa iddah seorang istri meninggal, maka suami memiliki hak untuk mendapatkan waris dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya di masa iddah tadi seorang istri yang ditalak, diceraikan itu masih memiliki hak nafkah, masih memiliki hak as-sukna, tempat tinggal, sehingga merupakan sebuah hal yang kurang tepat ketika terjadi perceraian langsung pindah, langsung keluar seorang istri dari rumah suaminya, ya. Karena apa? Para ulama menyebutkan tadi masih memiliki hak, ya, perempuan yang tadi ditalak masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Di antara hikmahnya adalah agar memungkinkan suami untuk bisa kembali rujuk kepada istrinya. Ya, jadi di masa iddah tersebut mereka masih boleh untuk tinggal bersama. Yang mungkin suatu saat tergerak hati suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebab yang pertama seseorang bisa mendapatkan waris, yaitu karena sebab pernikahan. Pernah hal ini terjadi di zaman sahabat. Seseorang melakukan pernikahan, kemudian tidak lama meninggal suaminya. Ya, faqad qada bidzalika fi rajulin tazawwaja imra'atan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau memutuskan perkara pada seorang laki-laki yang menikahi wanita kemudian tidak lama meninggal.
walam yadkhul biha, dan tidak belum terjadinya ad-dukhul, yaitu dukhul dalam bahasa fikih artinya hubungan badan, meninggal. Walam yafrid laha sadaq, tidak juga belum ditentukan maharnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, laha sadaqu kamilan, tadi belum diberikan maharnya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, wanita tadi berhak untuk mendapatkan maharnya secara penuh. Wa 'alaiha al-iddah, dan wanita tadi juga dia sudah memiliki masa iddah atas kematian suaminya. Walahal mirath, dan dia juga berhak mendapatkan al-mirath, yaitu waris. Ya, Bapak Ibu sekalian, lanjut kepada yang kedua. Sebelumnya, kecuali kalau terputusnya tali pernikahan itu tadi kalau dari arah suami. Kalau terputusnya pernikahan karena dari arah atau dari sisi istri, maka di sini disebut dengan bainunah. Bainunah sughra, yaitu dihukumi sebagai talak bain. Kalau dari istri yang mengajukan berpisah, maka istri pada saat itu tidak lagi memiliki hak mendapatkan waris, ya, karena dari pihak istri tetap dia memiliki, ya, di situ iddah, tapi dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris, karena dari sisi yang melakukan pemutusan adalah dari pihak istri, yang disebut dengan khulu, ya Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekarang terjadi di pengadilan yang meminta cerai adalah dari pihak istri. Kemudian sebab yang kedua seseorang bisa mendapatkan waris adalah al-qarabah atau nasab. Nah, ini yang mungkin kita pahami dari sebab ini kebanyakan, yaitu seseorang mendapatkan waris karena sebab nasab atau kerabat. Wahia silatun nasab wadam bainal waris wal muwaris, yaitu silah hubungan nasab dan darah antara orang yang memberikan waris dan penerima waris. Bapak Ibu sekalian, sebab nasab ini para ulama membagi menjadi 3, yaitu ada usul, ada furu' dan ada hawashi. Usul itu apa? Yaitu pokok nasab. Yang dimaksud dengan pokok nasab di sini adalah bapak, ibu ke atas. Ini disebut dengan pokok nasab. Artinya apa? Seorang bapak dan ibu, maka dia berhak mendapatkan waris. Dan ke atas dari pihak laki-laki, ya, apabila dia dari seorang bapak, artinya yang mendapatkan waris dari pihak laki-laki hanya dari seorang bapak. Adapun dari ibu dia terputus, kakek dari seorang dari sisi ibu mendapatkan waris. Ya, jadi saya ulang lagi, usul di sini artinya apa? Pokok nasab, yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Ke atas yaitu dari kakeknya, dari pihak bapak dan nenek. Kalau nenek bisa dari dua-duanya, dari pihak ibu dan bapak. Adapun kakek yang mendapatkan waris adalah kakek dari pihak bapak saja. Artinya dari jalur laki-laki terus. Adapun kakek dari pihak wanita, dari pihak ibu, dia tidak mendapatkan waris. Kemudian yang kedua, dari pembagian sebab waris karena nasab, yang kedua adalah al-furu', yaitu furu' itu turunan nasab. Siapa saja yang masuk dalam hal ini, yaitu anak, disebut turunan. Maka kita biar gampang seperti arah panah, ke atas itu kita sebut sebagai usul, yaitu pokok nasab. Ke atas itu berarti bapak ibu kita. Kemudian ke bawah itu turunan dari nasab,
anak. Ya, anak ini ada dua, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan ke bawah lagi-lagi yaitu hanya dari jalur laki-laki. Artinya keturunan cucu cicit yang bisa mendapatkan waris adalah yang dari jalur laki-laki. Adapun dari jalur wanita tidak bisa, terputus. Dia dapat nanti dari bapaknya ketika ibunya menikah. Ya, jadi yang kedua itu disebut dengan furu', artinya turunan nasab yang masuk dalam anak, ya, dan cucu. Anak yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun cucu itu hanya dari jalur laki-laki. Ya, itu artinya cucu dari anak laki-laki, terus cucu-cucu dari anak laki-laki, ya. Cucu dari anaknya cucu, terus ya, asalkan dari jalur laki-laki. Adapun kalau jalur wanita tidak. Begitu juga dengan cucu perempuan dari anak laki-laki bisa dapat. Ya, asalkan dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kemudian cucunya lagi dari anak laki-laki, dari cucu laki-laki, cucu perempuan dari cucu laki-laki. Ya, asalkan tadi pokoknya dulu adalah laki-laki. Ya, kalau pokoknya itu perempuan, maka udah pasti turunannya tidak dapat. Artinya bukan termasuk daripada ahli waris yang pokok. Mereka masuk, disebut ulama dengan zawil arham, yaitu mereka yang memiliki hubungan karena rahim. Kemudian yang ketiga dari pembagian sebab mendapatkan waris karena nasab, yaitu al-hawashi, cabang nasab. Siapa ini masuk? Yaitu saudara mayit dan saudaranya bapak, paman. Ya, jadi samping kanan kiri ini kita sebut dengan al-hawashi, yaitu cabang dari mayit. Mungkin kita bisa tulis, Bapak, biar ada mungkin gambaran. Jadi tentang nasab ini terbagi menjadi 3. Ini kita sebut dengan mayit, Bapak, ya. Mayit artinya orang yang meninggal. Usul yaitu pokok nasab yang masuk di sini adalah bapak dan ibu. Kemudian ke atas dari pihak bapak itu kakeknya. Nenek bisa dari keduanya, bapak, ibu. Kalau sini hanya ibu saja, artinya nenek. Ya, nenek itu bisa dari 2 jalur, baik bapak dan ibu. Adapun kalau kakek hanya dari jalur bapak saja. Sebab kemarin kita kaidahnya adalah seseorang yang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita, maka dia tidak mendapatkan waris. Sini bapak, ini yang meninggal. Bapak ini atau kita sebut kakek, dia tersambung kepada mayit karena ibu dari mayit. Ya, maka kaidahnya seseorang yang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita, maka dia tidak mendapatkan waris. Jadi bapak ini alias kita sebut kakek kalau dari sisi si mayit, maka dia tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena dia ada seorang wanita di antara mayitnya. Kemudian yang kedua dari pembagian nasab, ya, kita pakai bahasa Indonesia. Yang pertama adalah usul. Usul itu artinya pokok nasab. Yang masuk di sini adalah bapak dan ibu.
sebut kita di sini misalnya yang meninggal adalah Ahmad, maka di antara ahli waris Ahmad adalah bapak dan ibunya, yaitu pokok nasab kita sebut ke atasnya, dan bapak ke atas artinya kakek dari jalur bapak. Adapun kakek dari jalur ibu tidak masuk sebagai ahli waris, karena kaidahnya tadi seseorang yang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita, maka orang tersebut tidak mendapatkan waris. Kemudian yang kedua, turunan nasab yang kita sebut dengan furu'. Masuk dalam hal ini adalah anak, ya Bapak Ibu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, jadi di antara ahli waris ketika seseorang meninggal adalah anaknya. Di sini Allah sebut di sini ya pembagian waris anak itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Dan turunan mereka, tapi dari jalur anak laki-laki. Ya, artinya cucu laki-laki dan cucu perempuan itu dapat waris atau masuk sebagai ahli waris, tapi dari jalur anak laki-laki. Adapun dari anak perempuan, mereka waris, alias mereka tidak termasuk ahli waris. Kaidahnya tadi kembali kepada kaidah yang awal, yang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita, maka dia tidak termasuk ahli waris. Di sini kan ada cucu. Cucu ini tersambung kepada mayit tapi melalui seorang wanita, yaitu ibunya. Maka ibunya dari sini, dari pihak cucu, maka mereka tidak masuk sebagai ahli waris. Ya, kaidahnya apa tadi, Pak? Seseorang yang tersambung kepada mayit melalui jalur wanita atau perempuan, maka orang tersebut tidak masuk sebagai ahli waris. Jadi ini tidak dapat, cucu dari anak perempuan tidak masuk sebagai ahli waris. Nah, ini disebut furu', yaitu turunan nasab. Usul artinya pokok nasab. Kemudian ke samping disebut hawashi, cabang nasab. Ya, cabang nasab siapa saja yang masuk ke dalam hal ini? Itu saudara mayit, saudaranya mayit. Jadi saudara mayit artinya anak dari bapak dan ibunya. Ketika seseorang meninggal dan dia memiliki saudara, maka saudara ini termasuk ahli waris. Dan dalam ilmu waris, saudara itu ada 3. Ada saudara kandung, berarti artinya apa? Bapak dan ibunya sama. Yang kedua ada saudara sebapak, yaitu bapaknya dan ibunya beda. Yang ketiga ada saudara seibu, ibunya sama, bapaknya yang beda. 3 saudara ini semuanya masuk dalam ahli waris. Ya, jadi 3 macam saudara tadi, saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu, ini mereka semua masuk sebagai ahli waris seseorang yang meninggal. Ya, kalau mungkin kita gambarkan, jadi misalnya Ahmad tadi, orang tuanya siapa tadi, Pak? Misalnya Rahmat dengan ibunya siapa misalnya? Solehah, ya. Maka Ahmad ini anak daripada Solehah dan Rahmat, kemudian punya anak lagi misalnya Budi. Maka Budi dengan Ahmad ini saudara kandung. Adapun mungkin suatu saat Salihah ini meninggal,
atau mereka berpisah antara Rahmat dengan Salihah, kemudian Rahmat nikah lagi dengan siapa misalnya Susi kali Pak ya, maka mereka menikah memiliki anak misalnya siapa nih, Rudi misalnya Pak ya, Budi sudah Pak, maka hubungan antara Ahmad dengan Rudi ini disebut saudara sebapak karena bapaknya sama ya. Artinya ketika Ahmad ini meninggal, maka yang masuk sebagai ahli waris adalah Budi, kemudian saudara kandung. Ini termasuk daripada jajaran ahli warisnya. Kemudian ini bisa jadi Rahmat dengan solihahnya meninggal atau cerai, atau bisa jadi Rahmat menikah lagi yang kedua, poligami ya. Jadi hubungan Ahmad dengan Rudi ini disebut dengan saudara sebapak. Suatu saat mungkin mereka berpisah, Rahmat dengan Salihah, Salihah nikah lagi dengan siapa nih namanya nih? Udin. Akhirnya dari pernikahan mereka punya anak namanya Zainal, Pak Zainal ya. Maka Ahmad dengan Zainal kita sebut hubungannya adalah saudara seibu, karena ibunya sama, yaitu Salihah. Ya, jadi ketika meninggal Ahmad nih, termasuk daripada ahli warisnya adalah saudara seibu, yaitu Zainal. Budi saudara kandung dan Rudi saudara sebapak. Ya, jadi semua saudara itu dalam ilmu waris masuk sebagai ahli waris. Saudara sebapak, saudara kandung, kemudian saudara sebapak, kemudian saudara seibu. Penyebutan ini berlaku kalau yang meninggal adalah anak ya, antara anak-anak ini. Adapun bagi si Rahmat, ini semua adalah anaknya. Tidak disebut anak sebapak, enggak ada ya. Anak seibu tidak. Penyebutan ini terjadi kalau yang meninggal adalah antara anak-anaknya. Adapun si Rahmat nih, baik Ahmad, Budi, Rudi ini semua adalah anak dia. Ketika Rahmat ini meninggal, maka ini semua mendapatkan waris sebagai posisi anak. Sehingga artinya ketika seseorang menikah lagi tadi, harus dia beritahukan kepada istrinya atau keluarganya agar anaknya ini di istri yang kedua misalnya atau yang ketiga memiliki hak untuk mendapatkan warisnya. Ya kan? Jadi Rahmat tidak boleh membedakan anak saya yang di istri pertama atau istri kedua nggak dapat waris, tidak bisa. Karena Allah sudah menetapkan anak-anak itu mendapatkan hak waris. Ya, jadi disebut nih cabang nasab itu adalah saudaranya mayit. Kemudian di sini termasuk dari cabang nasab adalah saudaranya bapak, yang kita sebut dengan paman. Jadi paman dari seorang yang meninggal termasuk daripada ahli waris. Dan ini sama seperti keadaan saudara bagi si mayit. Jadi paman itu adalah saudaranya bapak. Maka yang masuk sebagai ahli waris adalah paman kandung dan paman sebapak saja. Paman kandung dan paman sebapak. Adapun paman seibu dia tidak termasuk ahli waris. Paman daripada ibu apakah dapat atau tidak? Tidak termasuk ahli waris. Karena tadi kaidahnya adalah seseorang yang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita, maka dia tidak termasuk ahli waris. Artinya paman dari ibu tidak termasuk daripada ahli waris. Siapapun yang tersambung kepada seorang yang melalui seorang jalur wanita, maka dia tidak termasuk ahli waris. Ya, jadi paman dari pihak ibu tidak termasuk ahli waris, dan juga kakek dari pihak ibu tidak termasuk ahli waris. Nah, ini adalah
pembagian dari jalur nasab. Maka dari sini kita memahami anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena dia tidak ada di situ jalurnya. Ya, sehingga ketika seseorang meninggal dan hanya punya mungkin anak angkat, maka kita katakan anak angkat ini tidak memiliki hak mendapatkan waris. Ya, karena sebab mendapatkan waris yang pertama tadi karena pernikahan, yang kedua karena nasab. Dan nasab itu artinya jalur karena rahim atau darah. Sedangkan anak angkat tidak ada pada diri dia nasab ataupun hubungan darah. Ya, sekali lagi anak angkat tidak mendapatkan waris. Bagaimana dia bisa mendapatkan dari orang tua angkatnya? Bisa melalui jalur wasiat atau hibah ketika masih hidupnya. Adapun kalau si orang tua angkatnya tidak atau belum sempat menuliskan wasiat, maka anak angkat tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisnya. Dan masalah anak angkat ini sudah lama terjadi. Di zaman jahiliyah dulu juga biasa ada masalah mengangkat anak. Sahabat yang mulia Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi. Dan kebiasaan orang dulu ketika mengangkat anak, maka dia menasabkan dan melakukan seolah-olah itu adalah anaknya. Maka Islam membatalkan tentang anak angkat ini. Artinya konsekuensi yang mereka biasa lakukan. Jadi seolah-olah menganggap itu adalah anaknya. Islam membatalkan hal tersebut, di mana Zaid bin Harithah ini menikah dengan seorang wanita namanya Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini dulunya adalah istri daripada Zaid bin Harithah. Kemudian mereka berpisah melalui perceraian. Setelah itu Allah menikahkan Zainab ya bintu Jahsh dengan Nabi SAW langsung dari atas langit dalam sebuah ayat. Di antara tujuannya adalah Allah ingin menjelaskan bahwasanya anak angkat itu tidaklah sama seperti anak kandung. Jadi Allah batalkan kebiasaan mereka menganggap anak angkat seolah-olah itu adalah anak kandung. Memang kalau anak kandung, istrinya ketika mereka menikah, maka istrinya tidak boleh kita nikahi sebagai orang tua, karena itu termasuk menjadi mahram. Tapi dalam anak angkat tidak, ya, karena dia tadi bukan sebagai anak kandung kita. Kemudian yang ketiga, sebab seseorang mendapatkan waris adalah karena sebab al-wala. Apa itu al-wala? Yaitu karena sebab seseorang memerdekakan budak. Dan ini mungkin sudah di zaman kita tidak ada. Ya, di zaman Nabi SAW, ketika seseorang kemudian ini budak misalnya tidak ada, ketika meninggal tidak ada ahli waris, maka yang memerdekakan budak ini dia masuk menggantikan posisi ahli warisnya dan berhak mendapatkan waris. Nabi SAW mengatakan innamal wala'u liman a'taqa, bahwasanya al-wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan budak. Baik ya, posisi dia sebagai tuannya, kemudian dia merdekakan budak tersebut, ataupun dari orang lain dia beli budak tersebut agar dimerdekakan, maka dia masuk sebagai orang yang nanti berhak mendapatkan waris apabila si budak yang sudah merdeka ini meninggal ternyata tidak memiliki keluarga. Ya, nanti kita bahas tentang penghalang daripada seseorang mendapatkan waris. Di antaranya adalah karena sebab budak. Seseorang ketika posisinya sebagai budak, maka dia tidak memiliki hak mendapatkan waris.
Kenapa? Karena budak itu posisinya adalah seperti harta. Jadi budak itu seperti harta bagi seseorang. Dia malah diwariskan. Dan para ulama mengatakan budak itu dirinya dan apa yang dia miliki itu menjadi tuannya, menjadi milik tuannya. Ketika dia bekerja, maka itu hasilnya untuk tuannya. Maka apabila seseorang memberikan waris kepada seorang budak, maka artinya seolah-olah kita memberikan harta kepada tuannya. Karena apa yang dimiliki oleh budak itu tuannya. Maka diantara penghalang nanti insyaallah kita bahas, seseorang mendapatkan waris adalah karena sebab posisinya sebagai budak. Ya, jadi ini tiga sebab seseorang bisa mendapatkan waris. Yang pertama karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab nasab, yang ketiga karena sebab al-wala. Ya. Al-Imam disebutkan dalam kitab Ar-Rahabiyah tentang sebab tadi seseorang mendapatkan waris. Ya, apa itu bunyinya? Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salat. Ini berkaitan tentang penghalang daripada waris. Disebutkan dalam kitab itu asbabul mirasil waras salasa. Sebab seseorang mendapatkan waris ada 3. Kullun yufidu rabbahul wirasah, yang dengannya seseorang berhak mendapatkan waris. Wahia nikahun itu yang pertama nikah, wa walaun, kemudian yang kedua wala, yang ketiga wa nasab dan nasab. Ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Tidak ada selain 3 ini adalah sebab seseorang mendapatkan waris. Ya, artinya yang disepakati. Karena di sana ada sebab yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun yang disepakati oleh para ulama, sebab mendapatkan waris itu ada 3 tadi. Mungkin sampai sini Bapak Ibu. Insyaallah jika masih ada kesempatan, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.